Konversi lahan demi kepentingan bisnis menjadi faktor utama penyebab banjir di Bekasi, Bogor, dan Jakarta. Ini adalah bentuk legalisasi perusakan lingkungan. Penanganan banjir di Jabodetabek sering kali hanya menyentuh permukaan, seperti mencari daun tanpa menggali akar permasalahan. Setiap kali banjir melanda, pejabat berlomba-lomba tampil di media, menangisi kerusakan lingkungan, membersihkan gorong-gorong, dan membagikan bantuan sekadarnya. Namun, penyebab utama banjir tetap diabaikan. Alih fungsi lahan di bantaran sungai terus dibiarkan, sementara Teluk Jakarta semakin dangkal akibat pembangunan yang tak terkendali. Tanpa solusi jangka panjang, banjir akan terus menjadi masalah. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Jabodetabek pada Selasa, 4 Maret 2025, menyebabkan gelombang banjir besar. Bekasi, sebagai kota penyangga Jakarta, menjadi daerah yang paling parah terdampak. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bekasi, tinggi muka air Kali Bekasi saat itu mencapai 875 cm, jauh di atas batas normal 350 cm. Akibatnya, 8 dari 12 kecamatan di Bekasi lumpuh, dengan banyak perumahan di Bekasi dan Bogor yang terendam hingga atap. Sayangnya, respons pemerintah terhadap bencana ini tetap lamban. Seakan-akan banjir adalah kejadian baru, padahal Jakarta dan sekitarnya sudah langganan banjir sejak tahun 1621. Kerusakan di hulu Sungai Ciliwung, Cikeas, dan Ciliwungsi menjadi pemicu utama bencana di hilir. Pada awal Maret, sekitar 19 juta meter kubik air dari 3 sungai tersebut menghantam wilayah pertemuan aliran sungai, menyebabkan banjir parah di Bekasi, Bogor, dan Jakarta. Konversi lahan di kawasan Puncak, Jawa Barat yang berlangsung selama puluhan tahun menjadi faktor utama penyebab banjir ini terus berulang. Dalam 23 tahun terakhir, 1.600 hektar tanah yang sebelumnya dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara I dan PT Sumbersari Bumi Pakuan di hulu Sungai Ciliwung telah dialihfungsikan. Dari luas tersebut, 305 hektar telah dikuasai 33 perusahaan untuk proyek properti, termasuk tempat wisata Hibis Fantasi milik PT Jaspita Lestari Jaya, yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Iger Venture Land. Alih fungsi lahan tidak hanya terjadi di hulu, tetapi juga di hilir, di sepanjang daerah aliran Sungai Bekasi, Bogor, dan Jakarta. Banyak bantaran sungai berubah menjadi kawasan permukiman dengan kepemilikan tanah yang dilegalisasi melalui sertifikat hak milik dan hak guna bangunan. Dari sisi regulasi, sumber utama bencana ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aturan ini memprioritaskan investasi dengan mengorbankan daya dukung lingkungan, memungkinkan pemerintah untuk mengubah tata ruang dengan lebih mudah. Jika sebelumnya perubahan tata ruang melibatkan proses yang rinci dan partisipasi publik, kini aturan tersebut dipangkas demi kepentingan ekonomi. Di kawasan Puncak, alih fungsi lahan dan pengurangan daerah resapan air semakin menjadi-jadi akibat lemahnya regulasi. Undang-Undang Cipta Kerja juga memperburuk kondisi di hilir dengan menghapus kewajiban pemerintah untuk memastikan setiap daerah aliran sungai memiliki minimal 30% hutan. Akibatnya, daya serap air di daerah tersebut melemah, sehingga saat hujan deras, banjir tak terhindarkan. Banjir yang terus berulang hanya bisa diatasi dengan menyelesaikan akar masalah, bukan sekadar mencari perhatian lewat konten murahan di media sosial. Pemimpin yang miskin gagasan hanya memikirkan citra diri, bukan solusi nyata. Sudah terlalu lama kita dibuai oleh sandiwara pejabat yang seolah peduli setiap kali banjir melanda. Mereka tampil di media, menangis di depan kamera, membagikan bantuan, dan membersihkan sampah di gorong-gorong. Seakan-akan itulah solusi dari bencana tahunan ini. Padahal, akar masalahnya jelas. Alih fungsi lahan, kebijakan yang abai terhadap lingkungan, dan keserakahan para pemilik modal yang dibiarkan merusak alam demi keuntungan pribadi. Saatnya kita sebagai masyarakat lebih kritis. Jangan mudah terlena oleh pencitraan murahan yang hanya menutupi kegagalan mereka dalam mengelola lingkungan dan tata kota. Tuntut kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan, bukan sekadar proyek jangka pendek yang menguntungkan segelintir orang. Jangan biarkan kepentingan bisnis dan politik terus mengorbankan kesejahteraan kita.